Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Jadi teman-teman di sini di hari ini aku bakalan ngebahas tentang hikmah di balik kita sakit asam lambung. Ini ya berisikan sharing juga sih ya pengalaman pribadi. Jadi sepengetahuan aku tuh untuk orang-orang yang terkena asam lambung itu biasanya kan eh, orang-orang yang sudah berusia dewasa ya. Sudah rata-rata sih untuk pasien-pasien yang sering aku temui biasanya di klinik itu usia 30 ke atas, ibu-ibu lah gitu. Kadang aku periksa itu dipanggil ibu gitu. Padahal usia aku tuh masih terbilang cukup muda ya, masih 22 tahun insya Allah. Tahun depan 23 tahun. Semoga aku bisa selalu sabar untuk survive. Takutnya nanti beberapa bulan kemudian kambuh lagi, dan orang yang kena asam lambung ini bener-bener mentalnya diuji banget ya, kesabarannya diuji banget gitu. Soalnya kan meskipun aku sembuh bisa aja ke depannya kambuh gitu kan. Dan juga teman-teman di sini semua orang yang udah kena asam lambung biasanya tuh kayak anxiety-nya tinggi kan, terus dia tenang tiba-tiba takut sakit ini takut sakit itu gitu. Nah, selama beberapa tahun aku mengidap asam lambung ini, oh ya buat teman-teman semua yang belum tahu, aku tuh sakit asam lambung sejak kapan? Aku tuh sakit asam lambung sejak SMP ya. SMP tuh aku udah pernah sakit asam lambung. Itu awal pertama aku sakit asam lambung sama anxiety mungkin. Karena aku kan nggak begitu merhatiin ya kecemasan, aku nggak begitu iniin ke dokter. Tapi kalau aku ingat-ingat sih itu dulu udah anxiety sih aku, karena udah takut mati gitu, takut sakit ini sakit itu, parno banget pokoknya. Tapi yang benar-benar sakit asam lambung itu kelas 2 SMP kalau nggak salah ya. Kelas 2 SMP tuh sakit asam lambung paling tidak sebulanan, sebulan 2 bulan itu baru bisa sembuh. Dan pernah kambuh lagi pas awal kuliah, tapi cuman seminggu 2 minggu. Terus parah-parahnya ini pas pandemik pas pandemi corona ini aku parah sampai 9 bulan, 8 sampai 9 bulan sempat mendingan. Dan ini tuh sekarang ada agak bermasalah lagi karena stres mikir skripsi. Jadi aku sekarang tuh sensitif banget, kalau stres dikit pasti kambuh, pasti kembung, pasti apa namanya asam lambung naik, nyeri di ulu hati kayak gitu-gitu ya. Nah, hikmah apa aja sih yang aku dapat ketika aku tuh sakit asam lambung? Sebelum aku masuk ke situ, ada beberapa hal yang menurut aku tuh jadi pelajaran banget gitu ya. Awal aku sakit asam lambung pasti ada perasaan nggak terima, pasti ada perasaan kok aku sih gitu kan, kok aku harus sakit ini sih gitu. Apalagi dulu tuh aku kan masih terbilang muda banget gitu, masih mikirnya di antara banyaknya orang kenapa harus aku gitu loh. Sedangkan di circle pertemanan aku nggak ada yang sakit asam lambung gitu. Aku juga makan makan nggak begitu sembarangan, makan aku jaga gitu. Emang karena sejak kecil sih aku tuh emang sensitif, sejak kecil emang sering kena mah gitu, cuman dikasih obat udah selesai. Dan kayaknya emang perut aku sensitif aja sih, jadi kena asam lambung juga. Terus lihat teman-teman nongkrong di sana di sini gitu, ngopi, terus makan seblak, makan yang pedes-pedes gitu, biasanya cewek-cewek kayak gitu ya. Aku cuman liatin gitu, cuman kayak pengen gitu, tapi ya nggak apa-apa lah gitu, pasti ada rencana lain di balik ini, Allah kasih aku sakit ini gitu kan. Nah, gara-gara itu tadi aku sering kayak ngeluh, sering kayak nggak terima tentang takdir aku sakit asam lambung gitu. Akhirnya lama kelamaan aku sadar kalau seandainya aku nggak sakit, aku nggak bakal sedekat ini sama Allah gitu. Aku nggak bakal sesering ini ingat sama Allah, karena setiap aku ngerasain sensasi asam lambung, mulai dari keliengan, terus meriang, deg-degan, habis itu anxiety aku kambuh gitu, aku nggak bakal diem, pasti aku selalu mikir ya Allah aku kenapa gitu. Itu kan secara gak langsung kita dekat ya sama Allah gitu. Kadang diem-diem gitu, gabut gitu, takut pikiran ini lagi, aku ambil tasbih,
ya dzikir, alhamdulillah tenang setelahnya gitu. Jadi hikmah ketika sakit asam lambung menurut aku, kita makin dekat sama Allah. Bayangin deh kalau kita makin dekat sama Allah, mau kapanpun kita meninggal, kita tuh selalu siap. Kita selalu siap. Kenapa? Karena kita udah dekat sama Allah gitu. Istilahnya tuh mau dijemput kapanpun, Allah tuh selalu dekat sama kita. Jadi nggak perlu takut. Bayangin kalau kalian tuh nggak dikasih sakit. Bayangin kalian sehat, sehat walafiat selalu, nggak pernah sakit gitu. Terus kalian senang-senang lupa sama Allah. Enakan mana? Enakan sakit kan. Jadi aku pas sakit itu kadang mikir, aku pengen sembuh, tapi ya pengen sakit gitu. Karena ketika aku sembuh kadang terlena banget gitu loh, saking senengnya, saking ininya sama hidup aku lupa sama Allah, aku lalai sama Allah. Tapi ketika aku sakit, alhamdulillah semakin dekat sama Allah, semakin takut sama yang namanya akhirat nanti gimana gitu. Tapi ketika mendengarkan khutbah ceramah dari ustadz-ustadz gitu, semakin adem gitu loh. Kita tuh dipilih karena kita tuh kuat menurut Allah gitu. Jadi kalaupun teman-teman di sini semua yang ngalamin sakit GERD selama bertahun-tahun gitu misalnya, atau enggak sakit yang lain lah gitu, sakit yang lain yang terbilang berat menurut teman-teman semua, yakinlah gitu, semakin berat, semakin besar cobaan yang kalian terima, insya Allah pahalanya tuh semakin besar. Jadi jangan dibandingin kita sakit GERD dibandingin sama kita pas lagi flu biasa gitu. Flu biasa 1, 2, 3 hari udah sembuh. Sakit GERD sebulan pun belum tentu sembuh, setahun pun belum tentu sembuh gitu. Jadi kalau kita sabar dalam keduanya, insya Allah yang paling besar adalah pahala ketika kita sabar dalam menghadapi yang namanya cobaan menderita asam lambung. Jadi itu tadi hikmah yang aku peroleh ketika aku sakit asam lambung. Alhamdulillah aku nggak pernah menyesal. Ini juga harus kalian tekanin, kalian nggak boleh menyesal ketika kalian sudah ditakdirkan untuk menderita asam lambung. Tetap berjuang, nggak boleh patah semangat, selalu optimis, nggak boleh suudzon ke Allah. Allah selalu tahu yang terbaik buat kita. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.